Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmiana Wulansari, salah satu peserta MINA, Millionaire Youth Nahdliyin Academic dari Kabupaten Magelang. Dan saya mendaftarkan diri atas nama instansi BWI PBNU Jawa Tengah. Dan saat ini saya akan memberikan sedikit argumen terkait dengan analisis peluang bisnis di pasca pandemi. Nah, kita tahu nih teman-teman bahwasanya saat ini kita masih dalam masa-masa dilematik karena adanya pandemi COVID-19. Nah, di selama masa pandemi COVID-19 ini kita mengalami beberapa fase. Pada saat awal mula Indonesia dikatakan terdampak positif COVID-19, mulai ada fase-fase social distancing, physical distancing, PSBB dan lain sebagainya itu. Dan sekarang saat ini kita berada dalam new normal ya, fase new normal. Dan fase new normal ini yang dimaksudkan adalah akan muncul beberapa kebiasaan baru dari yang awalnya kita belum bisa rutin cuci tangan, sekarang kita harus cuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah, sebelum melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Dan kita juga harus membatasi diri untuk bersosial dengan masyarakat secara langsung dengan adanya alternatif melalui pertemuan-pertemuan virtual seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan new normal atau kebiasaan-kebiasaan baru yang nantinya akan kita lakukan setelah pandemik ini selesai. Nah, selama memasuki era new normal ini tentunya banyak sekali masyarakat yang kelimpungan ya, mulai khawatir kira-kira kita bisa nggak ya bertahan di masa pandemik ini, bertahan sampai nantinya pandemik ini selesai seperti itu. Dengan kondisi banyak sekali masyarakat yang awalnya bekerja, awalnya mendapatkan gaji bulanan sebagai penunjang perekonomian mereka, yang mana akhirnya harus di PHK, harus dirumahkan. Ada yang memang benar-benar usahanya mati, nggak bisa bergerak sama sekali. Ya, jadi banyak yang mulai mengubah pemikirannya, apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita tetap bisa mendapatkan income untuk melanjutkan hidup kita sehari-hari. Nah, kita juga tahu teman-teman bahwasanya di era new normal ini kita juga harus tetap memenuhi kebijakan pemerintah terkait adanya pembatasan jarak sosial, kemudian pembatasan perjalanan dan lain sebagainya, sehingga tidak sepenuhnya kembali seperti kemarin di tahun-tahun sebelumnya, dimana kita bebas nih bertemu sapa, bebas pergi kemana saja seperti itu. Sehingga ada beberapa hal yang mengakibatkan perekonomian ini harus redup, sedikit demi sedikit akan redup, karena yang biasanya usaha di bidang travel, biasanya usaha rumah makan yang selalu banyak pengunjung, selalu banyak konsumen yang datang, sekarang harus dibatasi aktivitasnya. Nah, supaya mereka tetap bisa melanjutkan bisnisnya ke depan untuk melawan pandemik ini dan tetap sesuai dengan ketentuan dan peraturan dari pemerintah seperti apa, banyak sekali peluang-peluang baru yang kemudian muncul bisa menjadi peluang bisnis ya. Bukan berarti jika kita sudah memulai bisnis kemudian harus mengubah bisnis kita, meninggalkan bisnis yang kemarin dan memulai bisnis baru. Tidak seperti itu, karena itu bukan sesuatu yang mudah. Sehingga peluang-peluang ini bisa kita manfaatkan, atau lebih mudahnya kita
Jadi bisa kita bilang kita memodifikasi bisnis yang sudah kita rintis seperti itu. Yang awalnya dulu kita lakukan di luar, sekarang kita mulai dari rumah. Yang dulu kita selalu menunggu konsumen datang ke toko kita atau ke warung kita mulai dengan online karena sekarang sudah banyak jasa-jasa pengiriman sehingga tidak memicu banyaknya interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya seperti itu. Jadi saya secara pribadi memberikan 5 peluang bisnis yang bisa kita coba untuk kita mulai nanti di pasca pandemik ini. Yang pertama yaitu karena banyaknya wisata di Indonesia, apalagi di Kabupaten Magelang, mulai dari wisata candi, kemudian wisata agrowisata dan lain sebagainya, itu semuanya ditutup untuk sementara waktu, hampir 4 bulan seperti itu. Nah, selama 4 bulan ini kan perekonomian mereka tidak jalan. Sedangkan sampai saat ini pun meskipun Candi Borobudur sudah dibuka, tetapi aksesnya untuk bisa menikmati wahana di sekeliling candi itu masih dibatasi. Nah, karena hal itu terjadi, kita pun tidak bisa kemudian semena-mena untuk tetap memaksakan diri untuk jalan-jalan keluar seperti itu. Tetapi ada alternatif lain yang mungkin juga ada beberapa dari kita yang sering traveling keluar, misalkan yang dari Magelang kemudian pengen ke Bandung misalkan atau ke Puncak Bogor seperti itu. Nah, ini bisa kita tahan dulu untuk sementara waktu. Nah, sedangkan bagaimana dengan masyarakat yang cenderung lebih suka traveling ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri. Nah, kita sebagai masyarakat yang ada di desa bisa memanfaatkan peluang itu. Kita mulai merintis wisata-wisata alam yang ada di desa kita. Contohnya di desa tempat saya tinggal saat ini, di Desa Paripurno sudah mulai banyak pemuda-pemuda yang kemudian reaktif membuka peluang wisata di desa. Kalau teman-teman jumpai juga di sekeliling desa di seluruh kecamatan Borobudur itu semuanya memiliki usaha di desa masing-masing. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Karena apa? Orang lain yang biasa hidup di perkotaan atau mungkin biasa keliling keluar negeri seperti itu akan melihat bahwasanya wisata di desa itu ada kemewahan tersendiri, ada keistimewaan sendiri seperti itu. Jadi itu menjadi salah satu peluang bisnis kita untuk bisa memulai dan membentuk agrowisata baru dari lingkungan kita sendiri. Kemudian yang kedua, mengoptimalisasi kerja dari rumah. Yang sudah biasa teman-teman lakukan karena biasanya kerja di kantor, kerja di toko, di luar rumah seperti itu. Sekarang kita bisa enak nih kerja dari rumah. Nah, peluangnya apa? Kan banyak teman-teman yang mungkin dari perusahaan sudah mempunyai banyak peralatan yang bisa kita bawa pulang ke rumah. Contohnya mungkin ada printer, ada kamera, ada handycam untuk shoot video seperti itu. Nah, ini bisa menjadi peluang bisnis. Kita bisa buka studio foto misalkan di rumah. Nah, itu kan sangat keren gitu. Seperti yang saya lakukan di rumah nih. Saya juga sedang belajar untuk videografi dan juga fotografi bersama keluarga saya untuk memanfaatkan peluang ini. Nah, kemudian yang ketiga, karena banyaknya teman-teman yang awalnya kerja di kantor, yang awalnya kerja sebagai karyawan seperti itu, kemudian harus dipulangkan, dirumahkan, kerja dari rumah. Mungkin banyak juga yang masih bingung, aku harus ngapain ya, aku bisa kerja apa ya, seperti itu. Sehingga itu memicu peningkatan level pengangguran ya. Sehingga banyak orang yang diprediksi terpaksa akan
cenderung putus asa dengan dirinya, atau mungkin yang biasa kerja di kantor, aku nggak bisa kerja dari rumah, aku nggak bisa jadi pengangguran, seperti itu. Jangan membuat mereka down. Nah, dalam kondisi ini ada banyak sekali instansi-instansi atau organisasi yang kemudian membuat layanan virtual untuk memberikan pelatihan atau semacam meeting melalui Instagram, melalui Zoom meeting, melalui beberapa media virtual lainnya untuk bisa memberikan pencerahan kepada mereka, teman-teman yang mungkin terdampak COVID ini sehingga harus dipulangkan atau di PHK. Dengan memanfaatkan sosial medianya mereka, mungkin juga bisa memulai bisnis online, bisa memanfaatkan Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya itu sebagai media bisnis. Seperti saya juga pelaku bisnis online. Bersama keluarga saya ada bisnis hijab, aksesoris, dan lain sebagainya itu. Dan juga sekarang kan banyak sekali distributor dan agen fashion brand yang membuka peluang kemitraan melalui online. Teman-teman coba searching aja di Instagram ataupun di Facebook, banyak sekali yang menawarkan untuk menjadi reseller atau agen. Coba saja, kita mulai dari yang paling bawah, siapa tahu nanti kita juga bisa jadi agen atau distributor, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, karena mungkin sudah banyak yang melakukan bisnis online seperti saya, tentunya juga pasti memerlukan jasa pengiriman dong ya, memerlukan jasa untuk mendistribusikan barang yang kita jual kepada konsumen yang membeli, seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi peluang bisnis untuk kita, meskipun tidak harus kemudian kita bekerja sama dengan agen-agen pengiriman yang sudah terkenal, misalkan JNE, JNT, seperti itu, tidak. Tetapi coba kita mulai dari diri kita sendiri. Contoh misalkan, saya sudah menjadi pelaku bisnis online, kemudian saya butuh rekan nih untuk mengirimkan barang saya dari rumah ke agen pengiriman. Nah, di situ itu juga bisa menjadi peluang ya, sehingga saya tidak harus repot nih ke sana kemari sendiri, tetapi sudah ada yang membantu, seperti itu. Ini juga salah satu peluang yang lumayan ya jika kita bisa memanfaatkan itu dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir nih, mungkin untuk teman-teman yang suka fashion, suka bisa pede dengan dirinya sendiri untuk berfoto atau mungkin membuat sebuah video seperti itu, bisa memanfaatkan diri kita untuk membuat sebuah peluang usaha. Karena identitas diri saat ini itu lebih mencuat dibanding identitas pekerjaan. Yang dimaksud di sini adalah kita bisa menjadi endorsement, ya kan? Teman-teman yang suka foto, teman-teman yang bisa pede di depan kamera bisa memanfaatkan hal ini, karena banyak sekali pelaku-pelaku bisnis online di bidang fashion itu sangat membutuhkan seseorang untuk bisa menjual brandnya dengan endorsement, seperti itu. Teman-teman bisa mencoba hal itu. Dan akan lebih banyak bermunculan eksperimen terhadap digital alter ego untuk memperkenalkan sebuah brand. Banyak kan di IG, di Facebook, kalau kita lihat brand ini kok yang di foto orangnya ini terus ya gitu. Nah, karena memang dari brand tersebut sudah yakin nih dengan kemampuan si endorsement ini, sehingga tidak mau ganti-ganti orang lagi. Nah, itu juga bisa menjadi peluang untuk teman-teman semua. Nah, kemudian 5 peluang sudah kita dapatkan, ya kan? Bagaimana dengan permodalan? Nah, ini juga menjadi pertanyaan nih bagi teman-teman.
Kita ketahui bahwa di era new normal ini permodalan usaha sangat rentan sekali, bahkan mungkin sangat minim ya. Meskipun adanya sebelumnya kita punya tabungan, kita punya simpanan uang dan sebagainya itu, tetapi mungkin sudah banyak yang dipergunakan karena kebutuhan mendesak di pasca pandemik ini, yang harusnya untuk jangka panjang bayar SPP kuliah akhirnya harus dipakai untuk beli hand sanitizer dan lain sebagainya itu. Jadi mungkin sedikit demi sedikit tabungan kita itu kan habis. Nah, lalu bagaimana di Indonesia pemerintah sudah memberikan jaminan kredit modal kerja untuk kita yang mau memulai peluang usaha. Namun memang penjaminan kredit usaha ini hanya diberikan selama 3 bulan ya. Lalu bagaimana setelah 3 bulan ini selesai gitu kan. Nah, teman-teman bisa nih belajar memulai mengelola keuangan teman-teman. Belajar aja sendiri dari rumah karena sekarang sudah banyak sekali media-media yang menyediakan metode pembelajaran pembukuan yang sangat simple dan bisa teman-teman praktekkan di rumah tanpa harus belajar di akuntansi, tanpa harus kursus pajak dan sebagainya, itu tidak. Tetapi bisa teman-teman lakukan dengan membuka, cari referensi di YouTube, kemudian jika ada tawaran untuk mengikuti pelatihan Zoom meeting, silakan diikuti karena itu merupakan penunjang kita dalam memulai sebuah bisnis. Jika kita sudah memulai bisnis tetapi tidak bisa mengelola keuangan, sama saja nanti kita juga akan binasa di tengah perjalanan kita. Baik, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan sebagai analisis peluang usaha atau bisnis di pasca pandemik. Bisa komen-komen di bawah ya, mohon saran dan komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.